Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di sebuah pondok ini, guys. Ini adalah tempat berlindung saya. Saya ingin membicarakan soal bagaimana prospek usaha di desa. Prospek usaha di desa yang paling tinggi atau yang paling banyak kita memiliki kesempatan, maksudnya adalah dalam bidang peternakan. Karena begini, katakanlah kita, kalau misalkan kita beternak di kota, biasanya pakan suka beli. Misalkan membeli konsentrat dan lain-lain. Tapi kalau di desa atau di kampung, kayak di sini di kampung banyak limbah-limbah, limbah padi, misalkan jerami lah, seperti itu, ataupun juga rumput-rumput itu masih banyak. Nah, cuman kita itu harus, sebelum kita berkembang atau kita belum punya modal besar, kita puasa dulu lah, setahun 2 tahun kedepannya kita akan bisalah memberikan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita suka kopi, bolehlah kita ngopi, cuman rokoknya jangan beli rokok, tapi kita beli bako aja. Terus tingkatkan usaha etos kerja kita. Pemikiran kita harus fokus. Misalkan ketika ternak kita beranak, sapi ataupun kambing ataupun kerbau lah, kita harus konsentrasi bagaimana supaya usaha kita dalam bidang peternakan itu menjadi berkembang, menjadi besar. Itu memang perjuangannya harus fokus. Ketika sapi kita beranak, atau domba atau kambing atau embe apalah namanya beranak, kita itu jangan terburu-buru menjualnya. Makanya kebutuhan mana keinginan kita. Sekalipun ya apa yang kita pikirkan soal keinginan ataupun kebutuhan, itu hal-hal seperti itu diarahkan bagaimana kemudian hal-hal tersebut itu yang berhubungan dengan bagaimana supaya usaha kita itu berkembang. Maksudnya bolehlah kita, kalau kita beternak, misalkan kita membutuhkan alat-alat, misalkan mesin cacar, misalkan seperti itu, diusahakan kita sebelum besar usaha kita jangan menggunakan hal-hal sesuatu yang harus dibeli dengan uang besar. Manfaatkan alat-alat yang ada ya. Tapi memang kalau kita sudah punya, bolehlah berarah seperti itu. Nah, selama kita masih bisa memikul rumput untuk memberikan pakan untuk sapi, jangan beli kendaraan, kecuali kalau kita sudah berkembang. Nah, setidak-tidaknya sekalipun kita misalkan mau membeli hal-hal ataupun kebutuhan kita itu, memang kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan usaha tersebut. Misalkan kita tantangannya, nah, ketika kita beternak, kadang-kadang kita memikirkan bagaimana membayangkan kalau misalkan kita punya sesuatu, misalkan katakanlah kebutuhan di luar yang berhubungan atau yang menyangkut dengan usaha kita. Misalkan kita beternak sapi, tiba-tiba misalkan kita ingin membeli benda-benda yang tidak penting banget seperti itu. Banyaklah contohnya. Nah, misalkan katakanlah motor mewah seperti itu. Bolehlah kita menggunakan motor seadanya. Nah, dan itu pun hindari pengeluaran yang berhubungan selama proses usaha kita ini. Karena kalau kita terlalu banyak pengeluaran, maka keuntungan kita akan sedikit. Nah, makanya kurangi pengeluaran ataupun selama kita menjalankan usaha dalam bidang peternakan, hidup kita itu memang harus totalitas ada di sana. Pikirannya, jiwanya, raganya, dan juga tentu saja waktu kita itu diluangkan untuk berada di tempat tersebut. Jangan, kalau kita ingin beternak domba, kandang dombanya yang bagus. Yang bagus itu bukan berarti mewah. Kita itu selama 24 jam minimal 75% ada di sana. Dan kita menjalin komunikasi dengan peternak juga. Jangan misalkan seperti ini, kita hobi beternak, kita berteman dengan tukang poli, bukan berarti tidak boleh, tapi kita itu jangan terpengaruh. Karena ketika kita misalkan harus ngambil rumput, harus ngarit, tiba-tiba ada acara nonton poli atau nonton acara yang lain, malah kita pergi. Nah, sekalipun kita mau ngambil rumput, sebelum kita nonton, misalkan katakan ngambil rumput dulu, biar nanti kita main ke tempat hiburan atau nonton poli atau main bal. Itu memang secara rasional, itu sebenarnya kadang-kadang pemikiran manusia itu terbatas.
Kadang-kadang ngaritnya itu membi rumputnya tergesa-gesa. Kadang-kadang ngaritnya itu tidak maksimal. Makanya kalau misalkan kita komunikasi dengan orang-orang itu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, sekalipun kita, misalkan kita mau memilih profesi kita sebagai atlet voli misalkan, kita menjalin hubungan dengan tukang voli terus, harus instan. Jangan justru berteman dengan orang-orang yang tidak berhubungan dengan profesi kita. Makanya kita harus totalitas dari mulai pikiran, waktu. Begitupun juga ketika kita punya rezeki atau kita mempunyai uang yang tidak disangka-sangka, itu gunakan untuk membangun usaha kita. Katakan misalkan kita punya uang misalkan sumbernya di luar dari usaha kita, nah, uang tersebut itu diusahakan untuk mengelola dan menambah modal. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana selama proses mengelola ternak kita, pengeluaran kita yang menyangkut hubungan dengan keluarga? Nah, justru kita harus bisa memanage dari mana sumber uang atau dana untuk modal selama operasional, selama proses usaha kita, selama menjalankan usaha kita itu. Sebenarnya justru hal yang sangat menarik kalau menurut saya. Biasanya orang itu beternak itu memang sampingan. Ada yang menjadi kuli bangunan, menjadi tukang, ada yang menjadi tukang dagang. Satu sisi dia beternak. Beternak itu dianggap sebagai menabung saja. Sementara sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ataupun anaknya berasal dari pekerjaan atau dari sumber yang lain. Itu memang kebanyakan seperti itu. Cuman yang saya ingin bicarakan dalam kesempatan ini, memang misalkan kalau kita ingin fokus dalam bidang peternakan, bolehlah selama proses kita menjalankan usaha kita dalam bidang peternakan, pasti makan minum dari sana memang. Cuman kita harus, tadi saya bilang, menekan pengeluaran yang tidak jelas. Kita mengumbar nafsu kita untuk membeli hal-hal yang tidak penting, maksud saya. Nah, makanya menghindari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya kalau kita ingin sukses. Saya membayangkan bagaimana kalau kita punya 1 ekor sapi, sampai berpikir bagaimana di kemudian hari kita harus punya 100 sapi atau 500 ekor kambing. Nggak apa-apa, kita rencanakan dari awal. Kita berusaha, kita bekerja keras. Kita lihat orang-orang sukses, misalkan orang-orang pembisnis, kadang-kadang 24 jam dia mengelola usahanya. Misalkan tukang toko, tukang warung, dia begadang sambil melayani pembelinya, seperti itu. Coba kalau kita sebagai peternak, malam tidur biasanya, sore main. Nah, kalau menurut saya, bagaimana pemikiran kita dan waktu kita itu semuanya dikeluarkan untuk usaha kita dalam bidang peternakan. Saya yakin suatu saat Anda akan sukses dan akan berhasil apabila berpikir ke depan, merencanakan usaha kita dalam bidang peternakan itu lebih maju lagi. Dan bukan berarti kita tidak berteman dengan orang yang beda profesi atau tidak membeli hal-hal sama sekali, tidak membeli sesuatu. Itu memang salah. Tapi membeli barang-barang atau kita berteman itu dengan orang-orang yang menyangkut, yang berhubungan dengan usaha ternak kita, apapun ternaknya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Sek. Ngarit mas bro.